Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Trisna Putra dari kelas R3C. NPM saya 202321500163. Materi pertama yang saya baca adalah pembelajaran komparatif. Merupakan suatu strategi pembelajaran di mana siswa bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan akademik yang berbeda dan saling membantu satu sama lainnya. Tujuan membentuk kelompok komparatif adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa terlibat secara aktif dalam proses berpikir dalam kegiatan belajar. Metode pembelajaran STD. Pembelajaran Student Team Experiments Division merupakan salah satu tipe pembelajaran komparatif yang menekankan interaksi antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi dan mencapai prestasi secara maksimal. Tujuan metode STAD yang pertama, mendorong siswa agar saling membantu satu sama lain dalam menguasai dan memahami keterampilan maupun materi belajar yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar para siswa. Manfaat metode STAD. Setiap siswa bisa saling memberikan motivasi agar lebih semangat selama belajar. Yang kedua, setiap siswa akan saling berbagi pengetahuan sehingga dapat minimalisasi ketimpangan pengetahuan. Yang ketiga, adanya diskusi mampu membangun komunikasi timbal balik. Yang keempat, menumbuhkan beberapa sifat positif seperti berpikir kritis, saling menghargai, bertanggung jawab, bekerja sama, dan disiplin. Langkah-langkah STAD. Yang pertama, membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen, campuran menurut prestasi, jenis, kelamin, suku, dan lainnya. Yang kedua, guru menyajikan pelajaran. Yang ketiga, guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota lain sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. Yang keempat, guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh peserta didik. Yang kelima, memberi evaluasi. Yang keenam, kesimpulan. Kelebihan STAD. Yang pertama, setiap siswa memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang substansial kepada kelompok dan posisi anggota kelompok. Yang kedua, membantu siswa untuk memperoleh hubungan pertemanan lintas ras, suku, agama, gender, kemampuan akademis yang lebih banyak dan beragam. Kelemahan. Yang pertama, bila ditinjau dari sarana kelas, maka mengatur tempat duduk untuk kerja kelompok sangat minta waktu. Hal ini masanya disebabkan belum tersedianya ruangan-ruangan khusus. 2. Jumlah siswa yang besar. Kelas gemuk dapat menyebabkan guru kurang maksimal dalam mengamati kegiatan belajar, baik secara kelompok maupun secara per orang. Metode pembelajaran TGT, Team Game Turnamen, adalah salah satu tipe atau model pembelajaran komparatif yang mudah diterapkan. Melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status. Melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan. Manfaat metode TGT. Yang pertama, dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga lebih dominan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Langkah-langkah metode TGT. Yang pertama, penyajian kelas. Pada awal pembelajaran, guru mempresentasikan atau menyajikan materi, menyampaikan tujuan, tugas, atau kegiatan yang harus dilakukan siswa. 2. Belajar dalam kelompok. Tim studi kelompok biasanya terdiri dari 5-6 siswa yang anggota heterogen secara akademik, jenis, kelamin, dan ras. Metode pembelajaran Jigsaw. Teori yang melandasi pembelajaran komparatif Jigsaw adalah teori konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan bahwa siswa secara aktif menemukan dan mentransformasikan informasi kompleks serta memeriksa dan merevisi informasi tersebut. Langkah-langkah metode Jigsaw. Yang pertama, siswa dikelompokkan sebanyak 1 siswa sampai dengan 5 orang siswa. 2. Tiap orang dalam tim diberi berbagai materi berbeda. 3. Tiap orang dalam tim diberi berbagai materi yang ditugaskan. 4. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian sub-bagian sama bertemu dengan kelompok baru. 5. Setelah selesai diskusi berbagai tim ahli, tiap anggota kembali ke dalam kelompok asli dan berganti mengajar teman satu tim mereka tentang
bab yang mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan seksama. 6. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. 7. Evaluasi. 8. Penutup. Manfaat metode Jigsaw. Yang pertama, membantu siswa untuk aktif dalam kelas. Dengan metode Jigsaw, setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk mempelajari bagian dari materi pembelajaran sehingga siswa dapat lebih aktif dalam kelas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Dalam penerapan metode pembelajaran Jigsaw, setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari dan memantau materi tertentu. Kelebihan Jigsaw. Yang pertama, dapat menumbuhkan semangat kerjasama dengan kegairahan dalam belajar bagi siswa. 2. Meningkatkan motivasi saling menghargai antara sesama siswa. 3. Melatih siswa agar mampu berkomunikasi secara efektif. Kelemahan Jigsaw. Prinsip utama metode pembelajaran ini adalah pembelajaran oleh teman sendiri. Ini akan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dalam memahami untuk konsep yang akan didiskusikan bersama dengan siswa lain. Materi kedua, pengertian pengelolaan kelas. Menurut Sudarsana 2017, pengertian pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dalam memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan bisa terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, pengelolaan kelas ialah kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Faktor-faktor pengelolaan kelas. Internal, emosi siswa. Emosi siswa artinya perasaan atau respon yang muncul pada diri siswa sebagai tanggapan dari situasi atau kejadian tertentu. Pikiran siswa. Pikiran siswa bisa saja pergi ke tempat lain atau ke hal-hal di luar proses pembelajaran. Kemampuan guru untuk membuat pikiran siswa kondusif untuk belajar sangatlah penting. Perilaku dan kelebihan siswa. Kita tahu tidak akan ada siswa yang mempunyai karakteristik atau kepribadian yang sama. Perbedaan secara individual ini dilihat dari segi aspek, yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. Faktor-faktor pengelolaan kelas. Eksternal, suasana lingkungan belajar, ruang kelas atau tempat lainnya yang digunakan untuk belajar harus kondusif sehingga mendukung berlangsungnya proses pembelajaran secara efektif. Faktor-faktor pengelolaan kelas. Eksternal, pembentukan kelompok-kelompok belajar. Guru memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok belajar secara sedemikian rupa sehingga masing-masing siswa mendapatkan pilihan terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Masalah jumlah siswa di kelas akan mewarnai dinamika kelas. Makin banyak jumlah siswa di kelas, misalnya 20 orang ke atas, akan cenderung lebih mudah terjadi konflik. Ruang lingkup pengelolaan kelas. Pengelolaan tata lingkup fisik kelas. Artinya lingkungan fisik kelas harus bersih dan sehat. Selain itu, mengatur tempat duduk kelas. Pengelolaan dalam menegakkan disiplin kelas. Pengelolaan disiplin dimaksud sebagai salah satu upaya untuk mengatur atau mengontrol perilaku siswa. Pengelolaan konflik di dalam kelas. Pengelolaan konflik di dalam kelas bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidak kondusif kelas dan interaksi yang kurang kondusif. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya suasana kelas yang hangat dan antusias akan diciptakan pengelolaan kelas yang berhasil. Tantangan, penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar. Bervariasi, menggunakan alat atau media atau alat bantu. Gaya mengajar guru, pola interaksi atau guru dan anak didik akan munculnya gangguan. Apa yang disebutkan diantara merupakan kunci untuk terciptanya pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, menekankan pada hal-hal positif. Menekankan pada yang positif, yaitu menekankan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku anak didik yang positif. Penanaman disiplin diri. Guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri. Pengelolaan kelas. Yang pertama, kelas adalah kelompok kerja
yang diorganisasi untuk tujuan tertentu yang dilengkapi oleh tugas-tugas dan diarahkan oleh guru. 2. Dalam situasi kelas, guru bukan tutor untuk satu pada waktu tertentu, tetapi bagi semua anak atau kelompok. 3. Kelompok mempunyai perilaku sendiri yang berbeda dengan perilaku masing-masing individu dalam kelompok itu. Materi yang ketiga, pengertian psikologi belajar dan pembelajaran. Psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses pembelajaran dan belajar. Hakikat psikologis belajar. Belajar tentang psikologi pendidikan adalah hal penting bagi tenaga pendidik, bagi guru maupun dosen, sebab kegiatan mengajar adalah kegiatan yang penuh dengan unsur psikologi di dalamnya. Proses tenaga pendidikan kemudian dekat dengan masalah psikologi dibandingkan dengan proses lain. Jenis-jenis metode psikologi belajar: klinis, kuesioner, eksperimen. Psikologi klinis. Metode klinis merupakan metode yang digunakan dalam ilmu psikologi untuk menyelidiki secara teliti sejumlah individu yang mana memiliki gangguan atau kelainan dalam batas waktu yang cukup lama. 2. Psikologi kuesioner, yaitu tenaga pendidik mengajukan sejumlah pertanyaan umum secara tertulis mengenai topik-topik psikologi sosial dan pendidikan. Yang ketiga, psikologi eksperimen. Pada metode ini dilakukan pengamatan secara teliti dalam kurun waktu tertentu untuk mengetahui aspek psikologi peserta didik. Manfaat pembelajaran psikologi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Psikologi belajar akan membantu tenaga pendidik untuk menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengatur kondisi belajar yang efektif. Pemahaman tenaga pendidik mengenai karakter peserta didik bisa membantu mengatur kondisi belajar yang lebih efektif. Teori belajar dalam psikologi. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menitik beratkan pada perubahan tingkah laku dari peserta didik. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student-centered learning. Yang ketiga, teori belajar humanistik berakar dari perspektif psikologi yang memandang setiap manusia sebagai individu secara utuh. Yang keempat, teori belajar sintetik. Kemunculan terbilang lebih baru jika dibandingkan dengan teori belajar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.